diserahkan pemberitaan apapun yang kau katakan Tuhan, kau katakan tidak kepadamu kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, malam saudara, kalau guru saya agak sempat ya berhadapan para Tuhan, apalagi saya akan kepala sidang ya. Sekarang tapi saya merasa suasana yang berbeda ya. Di gereja ya anggotanya satu, murid jemaat yang banyak. Jadi suasananya berbeda, mungkin musik sama Tuhan. Main sekali ya. Jadi memang ada satu perubahan ya, ada satu hal yang membuat saya juga yang merasa naik dari suasana. Ya, belajar juga untuk bicara dalam sempit gitu ya, dengan bahan yang banyak. Kalau saya itu banyak sekali, saya nggak bisa sebenarnya bukan khotbah sebetulnya, tapi lebih banyak ke pengajar yang harus saya belajar sama ya. Kenapa saya takut juga sama waktu Kamis kalau hari Jumat Sabtu saya ngomong sama yang lagi saya bilang ada seorang hamba Tuhan yang bicara ini jangan ngajari ikan berenang. Waktu itu dalam acara seperti ini, tapi dia bilang maksudnya kalau saya waktu itu bawanya bukan soal firman Tuhan yang memang ada dasarnya firman Tuhan, tapi bukan mau pas tentang firman Tuhan. Nah maksudnya jangan sampai ya, ngajari hamba Tuhan yang wah sudah luar biasa gitu ya pengetahuan firman Tuhan. Tapi setelah saya pelajari ya, dalam mempersiapkan hal ini, justru dikatakan seorang hamba itu harus mau belajar, dan belajar itu dari siapa saja, bahkan dari anak kecil pun Tuhan bisa mengajar kita. Nah, dan jangan pernah berhenti. Ketika kita berhenti, sudah habis pelayanan kita. Ya, karena ciri seorang hamba Tuhan, hamba rendah hati, mau menerima pelajaran. Ya, kalau saya ini saya mungkin mau loncat nih, karena bahan banyak ini saya mau loncat aja, nggak bisa ratur gitu. Nanti kalau ada perubahan ya sudah saya ambil ya. Ketika saya diminta oleh Pak Siman untuk mengelola ya akur gitu ya, yang terpikir dan memang soal doa yang beliau terpikir langsung doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Tapi waktu itu terhambat di 3 minggu lah, sekitar 3 minggu, dan yang muncul adalah doa seorang. Saya cari bahannya atau ayat temanya, berulang-ulang saya ulang seperti itu. Karena saya lihat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Apa hubungannya? Emang ada hubungannya kan, mintalah apa yang kamu kehendaki. Ada hubungannya dengan doa, tapi kok awalnya jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ternyata seperti hari-hari kita nggak pernah bisa lepas yang tadi dikatakan oleh Petrus bahwa itu adalah soal relasi. Dulu yang masuk di dalam pikiran saya diajarnya doa dan firman Tuhan itu adalah kegiatan yang berbeda. Bahkan ada nilainya. Doa itu nilainya berapa tadi? Masih 100%. Firman Tuhan 60%, sedangkan ibadah itu 30%. Jadi diambil. Saya tolak ini, saya cari lagi ya. Dalam sekarang ada ini kan, saya CPP, saya tanya terus ada lagi kemarin
bersekutu dengan Tuhan melalui doa itu tidak bisa dipisahkan. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah doa dengan iman. Iman muncul dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Mulai kita buka wajib, nggak bisa ditolak. Kita akhir relasi. Kemudian saya juga belajar lagi. Dulu saya belajar tentang anak yang hilang. Dulu kita mikirnya anak bungsu, ternyata sesuatu hilang. Kemudian saya terus baca lagi, Tuhan bukakan lagi. Itu bicara tentang kasih yang luar biasa. Tapi terakhir saya baca ini tentang doa. Anak bungsu itu datang kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Itu dia datang dan dia mau menjadi seorang hamba bagi Bapa, karena dia merasa tidak layak. Jadi sedangkan yang sulung itu memang dia dekat, tapi tidak ada relasi, sehingga si sulung tidak mengerti apa kehendak Bapaknya. Tapi yang musuh dia mau datang kepada Bapaknya dengan kerinduan menanti, dan dia bilang, aku sudah berdosa. Biarlah jadikan aku sebagai seorang pelayan. Dan lihat, seorang Bapak yang berkasih. Dia sangat tidak sederhana. Demikian juga kita. Ketika kita berdoa, Tuhan melihat kedatangan kita dan sebagai sesuatu yang menggembirakan hati. Tuhan akan terima kita semua. Ya, kemudian saya terus saya belajarnya adalah bagian sesi pertama adalah identitas orang. Jadi saya baca-baca, saya lihat doa yang didengar Tuhan adalah doa seorang hamba. Jadi jelas sekali bahwa kita ketika kita datang kepada Tuhan, biar kita mau dekat sebagai seorang hamba. Contohnya, teladannya adalah Maria. Ketika Maria diberitahu oleh Maria, bahwa engkau akan melahirkan seorang anak, dan beri namanya Yesus. Dia bilang, aku ini seorang, atau aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Banyak kali kita berdoa supaya Tuhan berusaha kita. Tuhan, saya ini mungkin begitu saya, pelayanan saya luar biasa, cepat, dan berkembang dan sebagainya. Tapi itu menurut yang memang Tuhan juga ingin pekerjaannya. Tapi seringkali itu dipaksakan, memaksa Tuhan. Tapi kita lihat contoh Maria. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Jadi hanya kehendak Tuhan saja yang harus terjadi dalam kehidupannya. Walaupun dia nggak tahu apa yang akan terjadi ketika dia melahirkan seorang anak, dan dia belum menikah. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Tentang kehormatan dia yang akan jatuh di depan orang-orang Yahudi yang sangat-sangat seolah-olah yang merasa boleh paling benar dan paling benar. Tapi dia aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saya terus belajar lagi, dan saya lihat ada satu yang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa. Ternyata doa Bapa kami juga adalah doa yang ajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid
dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita harus menyerahkan kehendak pribadi kepada kehendak Tuhan. Nah itu loh Pak, ya, seorang hamba. Kemudian saya juga terus balik tentang doa yang diajarkan Tuhan. Bukan diajarkan, dilakukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus berdoa pagi, siang, dan malam. Jadi terus menerus berdoa. Dan dia adalah teladan yang luar biasa dalam hal berdoa. Walaupun dia seorang, dia adalah anak sendiri, tapi dia tetap bergantung pada Bapa. Nah, doa yang pertama adalah doa di dalam Yohanes 17. Ini yang terkenal, dua doa yang terkenal di dalam itu. Ini juga satu. Tuhan berdoa sebagai seorang hamba yang meminta supaya ya dia ngerti posisi dia dan dia bilang aku telah memuliakan engkau di bumi dan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada. Ya, jadi seorang hamba harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhannya. Kemudian doa Yesus tiga lagi. Sama dia ini juga doa tentang posisi dia sebagai seorang. Jadi aku ingin firman ini diambil ya daripada aku, tapi ya dia bukan. Ya. Selain itu saya baca doa seorang hamba sejati itu adalah doa yang lahir dari kasih, taatan pada kehendak Bapa dan membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Ini yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa doa ya, dengan firman Tuhan ada dua kegiatan yang tidak bisa dijelaskan. Jika kita berrelasi dengan Tuhan, maka kita melakukan doa ini dan ini sebenarnya awal dan dasar bagi orang-orang kita. Datang kepada Tuhan. Nah, saya membaca buku ya, belum dibaca semua sebenarnya. Ini tentang pilar-pilar doa. Ada 8 pilar doa. Ternyata ada hubungannya juga dengan doa seorang hamba. Ya, lanjut lagi. Ini ya, isinya adalah pilar-pilar. Pilar berdoa kita harus tahu bahwa Allah itu Maha Tahu dan Maha Hadir. Seorang hamba hidup sadar akan hadirat Tuhan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita harus mengerti dulu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir. Ini contohnya adalah hamba. Ketika dia berdoa pada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan melihat. Ya, ketika diusir oleh Abraham. Kemudian ada yang kedua adalah sikap. Diamlah dan tetaplah bahwa akulah Allah. Jadi hamba sejati itu harus belajar diam, mendengar dan tunduk di hadapan Tuhan. Diam, mendengar dan tunduk. Itu penting sebagai seorang hamba. Tokohnya Maria. Ini Maria berbeda, Marta dan Maria. Maria mau duduk di bawah Tuhan Yesus. Dia mau mendengarkan firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Hamba yang dekat dengan Tuhan belajar mendengar, bukan hanya berbicara. Doa itu juga adalah kegiatan yang kata komunikasi, berarti dia berdoa dan berbicara dan mendengar. Ya, jadi kita mau berdoa yang benar di hadapan Tuhan dengan penuh iman itu, barulah kita berdoa. Pilar pengertian, ini pilar yang ketiga. Doa yang memaksa dan lawan doa yang bertekun. Hamba tidak memaksa Tuhan, tapi percaya, berserah dan menunggu kehendak
10 ayat 42 kata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Ya, gitu. Tokohnya jadi Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya untuk menjalani sesuai dengan yang Tuhan mau dalam hidup. Ya, kemudian ada yang keempat adalah pilihan motivasi. Mengapa seorang hamba berdoa? Ya, hamba berdoa bukan demi berkat, tapi karena ia mengasihi Tuhan dan mencari Dia. Jadi motivasi kita berdoa itu harus karena mengasihi Dia dan kita mau datang mencari Dia. Contohnya, ya, kalau mencari Tuhan lebih dari segala sesuatu. Tujuan utama doanya adalah Tuhan sendiri, bukan sekedar jawaban atau berkat. Biar yang kelima, biar ketekunan, tetap setia walaupun belum melihat. Hawa sejati tetap berjaga, berdoa dan percaya meskipun belum melihat jawaban. Harus selalu berdoa dengan tidak cemburu. Kalau kita melihat doa itu kan selalu orang ada 3 kali jawaban. Jawaban doa pertama dijawab ya, kedua tunggu, ketiga tidak. Ternyata kalau kita baca nanti, semua doa itu dijawab pada saat kita berbicara, mulai meminta. Maka doa itu sudah dijawab Tuhan. Ada 2 pasal yang membahas ini. Memang yang satu lagi harus menunggu selama 3 kali 7 minggu 21 hari. Kenapa? Karena ada yang menghalangi. Ya, raja-raja, penguasa-penguasa itu masuk ke Efesus bahwa lawan kita itu adalah penguasa-penguasa juga. Ya. Jadi banyak hal berdoa itu terhambat karena sebenarnya doa kita itu pasti dijawab pada saat kita ngomong. Nah, makanya dari katanya kalau berdoa meskipun ada ancaman situasi kesetiaan dalam doa itu lebih penting daripada hasil dari itu. Kemudian biar teladan itu doa ya, Yesus mengajak kita berdoa dengan benar dan menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Pokoknya Yesus juga yang pagi, siang dan malam berdoa ya. Kita harus meneladani Dia dan Dia waktu untuk selalu berkasih. Tuhan ya. Yang ketujuh itu biar puasa, doa dalam nama Yesus. Puasa doa bukan berasal dari manusia, tetapi dari otoritas dan nama Yesus. Demi nama Yesus Kristus pada dasar berdirilah dan berjalan. Jadi ada puasa di dalam doa. Dan kita juga sering alami sering alami berdoa sembuh. Iblis usir sebenarnya ada puasa. Pokoknya harus berdoa dalam nama Yesus dan orang bersih. Nah, hamba hanya anak. Puasa itu berasal dari Tuhan. Dan ke-8 adalah contohnya doa minta tolong. Ini dari itu ya saya katakan. Doa bukan hanya untuk menerima, tapi untuk bertumbuh. Tuhan membentuk, memperhatikan dan mempersiapkan. Aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Jadi contohnya adalah anak ketika dia meminta soal ya. Ada lagi buku yang saya baca tentang ini. Berdoa ya. Isinya sebenarnya ada 3. Ya, selidiki aku, hancurkan aku, putuslah. Ini menunjuk kepada seorang hamba itu seorang hamba yang mau ya dilihat kehidupannya, diselidiki hatinya, kemudian dihancurkan, dibentuk oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan. Dikembangkan lagi ada beberapa ya. Nanti saya kasih bahan aja ya, supaya bisa di
tinggal di dalam